Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan moral usia anak sekolah dasar. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Elena Nesya Amara dengan NIM 1806937 dan 2 rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Dengan saya Nur Yunisa Afifah dengan NIM 1804292. Dan saya Audi Farhana dengan NIM 1803992. Baik, dalam kajian perkembangan moral anak usia SD ini, kita akan membahas beberapa topik bahasan, yaitu ada 7. Yang pertama ada makna moral, lalu komponen moral, kaitan karakteristik usia SD dengan perkembangan moral, lalu yang keempat, ada tahap perkembangan penalaran moral usia SD menurut para ahli, lalu perilaku moral dan proses perilaku moral, gambaran moral usia anak SD, dan juga faktor pengaruh dan penghambat perkembangan moral. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu adalah makna moral. Moral ini berasal dari bahasa Latin yang berarti mores atau sama dengan ethos dalam bahasa Yunani yang berarti tata cara, adat kebiasaan, dan juga kebiasaan. Nah, perilaku sikap moral ini berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral yang berada atau berasal dari lingkungan seseorang itu berasal. Yang dimaksud dengan konsep moral ialah peraturan atau perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi suatu anggota budaya. Nah, konsep moral inilah yang akan menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Nah, moral ini merupakan suatu landasan yang mendorong manusia untuk bertindak ke arah yang lebih baik dan menghasilkan suatu tindakan yang lebih baik atau lebih beretika. Nah, berdasarkan tadi penjelasan yang telah dikatakan, dapat kita simpulkan bahwa moral ini adalah suatu keyakinan atau kemampuan individu untuk membedakan hal yang baik dan juga yang buruk, hal yang salah ataupun hal yang benar, sehingga kemampuan ini akan menjadi pedoman bagi seorang individu dalam berpikir, bersikap, bertindak dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu komponen moral. Menurut konsultan Lin Weiswener, komponen-komponen dari perilaku moral yang dikemukakan oleh Weiswener itu terdapat 4 komponen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepekaan moral. Kepekaan moral ini merupakan suatu kemampuan untuk dapat melihat dilema etika. Dilema etika ini adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukan. Dan ini juga termasuk bagaimana tindakan kita akan mempengaruhi orang lain. Lalu yang kedua yaitu moral. Moral merupakan suatu kemampuan untuk dapat berpikir dengan benar tentang atau mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Lalu yang ketiga, motivasi moral. Motivasi moral di sini merupakan komitmen pribadi untuk suatu tindakan moral, penerima tanggung jawab atas segala hasilnya. Lalu yang keempat yaitu karakter moral. Karakter moral di sini merupakan suatu ketekunan gitu, meskipun kelelahan juga banyak godaan untuk mengambil jalan keluar yang mudah, tetapi karakter moral ini merupakan karakter yang tekun gitu. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Nah, untuk perkembangan moral sendiri pasti ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah peran hati nurani. Nah, peran hati nurani ini bisa kita bilang mungkin sebagai insting. Misalnya setelah seseorang melakukan sesuatu, dia mempunyai insting atau misalnya hati nuraninya berkata apakah ini suatu perilaku yang salah atau yang benar. Oleh karena itu, keluarga sangatlah penting untuk menajamkan atau menumbuhkan insting tersebut atau peran hati nurani tersebut untuk mengetahui bahwa suatu perilaku ini benar ataupun salah. Lalu yang kedua ada peran rasa bersalah dan rasa malu. Nah, perlu juga ditanamkan kepada anak itu
peran rasa bersalah, atau misalnya saat melakukan suatu kesalahan, sesuatu yang salah itu, mereka merasa bersalah sehingga mereka tidak akan mengulanginya kembali atau mengetahui kesalahannya dan juga rasa malu. Lalu yang ketiga ada peran interaksi sosial. Nah, seperti yang telah disampaikan pada poin 1 dan poin 2 mengenai adanya keterkaitan peran keluarga, maka interaksi sosial ini juga sangat penting untuk mengembangkan moral. Nah, peran interaksi sosial ini berada di antara peran keluarga dan juga peran sekolah di dalam menumbuhkan peran hati nurani dan rasa bersalah serta rasa malu. Selanjutnya. Nah, lalu ada kaitan karakteristik siswa SD dengan perkembangan moral. Nah, pertama, di sini apa yang dimaksud dengan karakteristik siswa SD? Nah, yang dimaksud dengan karakteristik siswa sekolah dasar adalah anak sekolah dengan usia 7-11 atau 12 tahun, di mana pada usia tersebut sudah mampu berpikir logis, mampu memecahkan masalah konkret, serta berpikir lebih inisiatif. Nah, ini tuh merupakan kesimpulan dari beberapa tahapan yang pernah dikaji oleh beberapa ahli. Contohnya adalah Piaget dan juga ada Erik. Nah, pada Piaget, karakteristik siswa SD itu berada pada tahap operasional konkret. Nah, di sini kesimpulan dari beberapa sikap yang siswa miliki pada tahap ini adalah mampu berpikir logis, rasional, dan juga inisiatif. Nah, untuk perkembangan moral itu sendiri, yaitu ada beberapa definisi. Yang pertama, perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Ini menurut Sandrock. Sedangkan menurut Gibbs, Power, Walker, dan Pitts, menyatakan bahwa perkembangan moral merupakan perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar atau salah. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk memahami tentang perkembangan moral seseorang. Nah, pertama, bagaimana seseorang mempertimbangkan dan berpikir mengenai keputusan moral. Nah, di sini maksud pertanyaannya ialah saat seseorang ditanyakan atau anak-anak SD ditanya mengenai menurutmu apakah mencontek itu salah ataukah benar? Nah, jika kita kaitkan dengan karakteristik siswa SD yang sudah bisa berpikir secara rasional dan juga logis, maka sepatutnya atau normalnya siswa SD itu harusnya sudah mengetahui mengenai bahwa mencontek itu buruk karena sama saja dengan dia membohongi guru dan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Lalu ada bagaimana sesungguhnya seseorang berperilaku dalam situasi moral. Nah, contohnya ialah maksud dari pertanyaan ini ialah saat misalnya ada uang yang tergeletak di dalam kelas. Nah, perilaku apa yang misalnya akan diambil? Apakah mengambil uang tersebut karena itu uangnya misalnya lumayan 5.000 untuk dipakai untuk jajan, ataukah memberikannya kepada guru? Nah, jika kita kaitkan kembali dengan karakteristik siswa SD yang tadi seperti rasional dan berpikir logis, maka harusnya siswa itu sudah mengetahui bahwa perilaku yang baik itu adalah untuk menyerahkannya kepada guru dan bukan diambil untuk dirinya sendiri. Karena itu sama dengan mencuri atau berbohong, seperti itu. Lalu ada bagaimana seseorang merasakan hal-hal yang menyangkut dengan moral. Nah, di sini maksud pertanyaannya ialah saat seseorang melakukan tindakan yang salah, apakah orang itu merasa bersalah atau tidak? Contoh, saat seseorang mencontek, kita tanya apakah kamu merasa bersalah? Jika dia merasakan bersalah, maka itu perkembangan moralnya sudah normal atau pada tahap biasanya saja. Tapi kalau misalnya dia tidak merasa bersalah, berarti ada beberapa faktor yang belum terpenuhi dalam pencapaian perkembangan moral ini. Misalnya dalam peran insting atau hati nuraninya, dia masih belum mengetahui bahwa mencontek itu salah. Lalu yang keempat, apa yang menjadi karakteristik kepribadian moral individu? Nah, di sini mengetahui bagaimana sih sebenarnya kepribadian orang yang memiliki moral yang baik. Nah, contohnya adalah menaati aturan dan norma seperti itu. Baik, selanjutnya. Audi, silahkan. Yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan penalaran moral anak SD menurut ahli.
Yang pertama yaitu penalaran moral anak SD menurut Piaget. Piaget 1932 secara ekstensif meneliti perkembangan moral dengan mengamati dan mewawancarai anak usia 4-12 tahun. Piaget mengamati anak-anak yang bermain kelereng untuk mengetahui bagaimana mereka menggunakan dan mematuhi aturan permainan. Dia juga bertanya kepada anak-anak tentang isu etis. Isu etis di sini merupakan mencuri, berbohong, hukuman, dan juga keadilan. Dia juga Piaget juga menyimpulkan bahwa anak melewati 2 tahap yang berbeda dalam cara mereka berpikir mengenai moralitas. Yang pertama yaitu heteronomous morality. Heteronomous merupakan tahap perkembangan pertama mulai 4-7 tahun. Anak-anak membayangkan aturan-aturan dan keadilan merupakan sifat-sifat dunia yang tidak boleh diubah, yang lepas dari kendali manusia. Jadi pemikir heteronom ini percaya bahwa aturan tidak bisa diubah karena diturunkan oleh suatu otoritas yang maha kuasa. Ketika Piaget menyarankan kepada anak-anak agar membuat peraturan baru dalam bermain kelereng, mereka menolak karena pada tahap ini seorang anak akan berpikir bahwa melanggar aturan maka selalu akan dikenakan hukuman, dan setiap orang yang jahat atau berbuat salah pada akhirnya akan dikenakan hukuman. Selain itu, Piaget juga dalam Slepin 2019 menegaskan bahwa anak pada usia kanak-kanak akan menilai sebuah perilaku yang jahat merupakan hal yang menghasilkan konsekuensi atau dampak negatif, sekalipun tujuan perbuatan tersebut itu baik. Lalu yang kedua ada autonomous morality. Autonomous morality ini merupakan tahap perkembangan kedua. Mulai dari 10 tahun ke atas, anak-anak menjadi sadar bahwa aturan-aturan dan hukum-hukum diciptakan oleh manusia dalam menilai suatu tindakan. Mereka selalu mempertimbangkan maksud-maksud pelaku dan juga akibat-akibatnya. Nah, dalam rentang 10 tahun ke atas ini, anak sudah mulai menunjukkan moralitas otonom. Mereka sadar gitu bahwa peraturan dan hukuman dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah perbuatan tersebut mereka mempertimbangkan niat dan juga konsekuensinya. Anak yang lebih tua dalam moral otonom ini menerima perubahan dan menyadari bahwa peraturan adalah konvensi yang disepakati dan dapat diubah, tidak seperti yang sebelumnya. Yang heteronom itu kan mereka percaya gitu bahwa peraturan tidak dapat diubah, sedangkan dalam autonomous ini anak sudah dapat memahami gitu bahwa peraturan itu dapat diubah. Mereka pun menyadari gitu bahwa hukuman terjadi hanya bila ada saksi mata gitu terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dengan ini juga tidak berarti hukuman bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan. Pada tahap moralitas otonom ini bukanlah sesuatu niat pelaku gitu sudah mulai lebih dipertimbangkan dalam berperilaku moral. Kesadaran moral juga mulai muncul secara mandiri dari dalam diri individu yang mempengaruhi perilaku moral dan bukan karena paksaan atau otoritas orang dewasa. Jadi kalau yang tadi yang heteronomous morality itu mereka memang sangat-sangat mengikuti peraturan, tapi masih dalam tahap karena takut gitu, takut dimarahi orang tua, takut dengan hukuman. Sedangkan dalam autonomous morality ini mereka mulai sadar gitu bahwa mereka mengikuti aturan tersebut memang karena atas kesadaran diri sendiri. Nah, setelah tadi ada teori Piaget, adapun penalaran moral menurut Kohlberg. Nah, ini juga disebut dengan Cognitive Developmental Theory of Moralization. Nah, ini tuh merupakan pengembangan dari teori Piaget sebelumnya. Tetapi pada penalaran moral yang disampaikan oleh Kohlberg ini, Kohlberg ini tidak memusatkan perhatian kepada tindakan atau sikap seseorang. Nah, ini maksudnya seperti ini. Misalnya kita menemukan uang di jalan. Pasti orang-orang memilih tidak mengambilnya kan, hanya mengembalikannya kepada yang bersangkutan. Tetapi jikalau kita telisik lagi ke dalam alasannya, pasti dua orang ini mempunyai alasan yang berbeda. Misalnya dua orang yang melakukan hal yang sama. Nah, alasan orang pertama adalah ya karena malu kalau misalnya dia mengambil uang yang bukan haknya, dia hanya merasa malu, dan akhirnya agar dia bisa dipandang baik, akhirnya dia mengembalikan uang tersebut ke pihak yang berwenang.
Lalu ada orang yang kedua merasa bahwa ini tanggung jawab dia menemukan uang untuk mengembalikannya kepada orang yang bersangkutan. Jadi Kohlberg ini melihat bukan melihat tindakannya, tapi melihat alasannya atau si perspektif orangnya tersebut. Lalu selain si Kohlberg ini tidak melihat kepada tindakan, Kohlberg ini juga tidak memusatkan perhatian kepada statement. Misalnya seseorang ditanya mengenai apakah mencontek itu baik. Nah, pasti dua orang misalnya ditanya mengenai apakah mencontek itu baik. Nah, pasti dua orang itu menjawab mencontek itu tidak baik. Tetapi alasan dibalik dua orang itu menjawab mencontek itu tidak baik ada berbeda. Pertama, beralasan bahwa jikalau kita mencontek, kita akan mendapat hukuman jika ketahuan. Lalu ada satu orang lagi yang berkata, jikalau misalnya kita mencontek, berarti kita berbohong. Membohongi diri sendiri, membohongi guru, dan juga membohongi teman. Oleh karenanya itu tidak boleh dilakukan. Nah, di sini dipertegas kembali bahwa Kohlberg ini lebih memperhatikan kepada alasan atau si perspektif orang itu mengenai mengapa dia mengambil tindakan tersebut. Nah, menurut Kohlberg ini ada tiga level penalaran. Nah, dalam satu level ini ada 2 tahapan. Nah, pertama ada level yang paling rendah, yaitu moralitas prakonvensional. Nah, pada tahap pertama ini ada ketaatan dan hukuman. Nah, pada tahap ketaatan dan hukuman, orang-orang beranggapan bahwa aturan itu absolut. Berarti apa yang sudah diaturkan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar dan itu sudah udah tetap tidak bisa dirubah. Nah, lalu ada yang tahap kedua, individualisme dan pertukaran. Nah, di sini orang-orang melakukan suatu peraturan hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi tidak memperhatikan orang lain. Contohnya, saat seorang anak berangkat lebih pagi karena dia menaati aturan. Nah, dia ini beranggapan bahwa dia melakukan itu untuk melindunginya diri sendiri atau demi keuntungannya sendiri agar tidak dihukum. Nah, itu yang dimaksud dengan individualisme dan pertukaran. Jadi dia tidak memikirkan kalau saya terlambat takutnya nanti teman sekelas saya dihukum juga. Tidak seperti itu, tapi demi keuntungan dirinya sendiri saja. Lalu yang kedua ada level moralitas konvensional. Nah, di sini ada 2 tahap lagi. Tahap ketiga ada hubungan interpersonal. Nah, hubungan ini juga disebut dengan hubungan good boy, good girl. Yang artinya orang-orang melakukan suatu tindakan yang baik atau orang-orang melakukan aturan itu sesuai dengan harapan lingkungan sosial atau sesuai dengan peranannya. Jadi orang-orang itu melakukan moral yang baik atau melakukan aturan itu karena hanya mengikuti sekitarnya. Jadi tidak atas kesadarannya sendiri. Dia mengikuti itu agar tidak tertinggal dengan yang lain atau tidak berbeda dengan yang lainnya. Lalu yang tahap keempat ada menjaga ketertiban sosial. Nah, pada tahap keempat ini, orang yang melakukan aturan atau menaati moral atau melakukan moral yang baik, dia sudah memikirkan kepada dampak sosial atau lingkungan sosialnya. Contohnya, saat dia tidak tawuran dengan sekolah lain, bukan hanya keuntungan dia sendiri, dia tidak akan terluka ataupun apa, tapi demi orang lain juga. Jadi dia memikirkan, kalau saya tidak tawuran, berarti tidak akan ada orang yang terluka, juga diri saya sendiri pun akan selamat, seperti itu. Lalu yang level ketiga ada moralitas pasca konvensional. Nah, di sini ada tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5 ini ada kontrak sosial dan hak perorangan. Nah, ini tuh sudah memasuki tahap tertinggi dari penalaran moral yang menurut Kohlberg. Nah, di sini orang itu sudah beranggapan bahwa aturan yang ada itu berbeda antar satu sama lain. Faktor pembedanya misalnya ada perbedaan keyakinan, ada perbedaan etnis, atau ada perbedaan kepercayaan. Sehingga peraturan itu tidak selalu absolut, tapi menyesuaikan. Misalnya kita saat ada di suatu tempat, peraturan yang kita bawa dari kecil misalnya tidak harus membungkuk untuk memberi hormat seperti misalnya. Nah, tidak dilakukan di lingkungan tersebut yang memberi hormat dengan salam seperti itu. Jadi peraturan itu atau moral itu tidak selalu absolut, tetapi menyesuaikan dengan
keadaan yang ada seperti itu. Lalu ada lagi yang tahap ke-6 adalah prinsip universal. Nah, ini merupakan tahap tertinggi. Nah, pada tahap ini seseorang itu sudah mengetahui alasan mengapa dia melakukan suatu tindakan. Jadi dia sudah mempunyai kesadaran utuh terhadap moralnya sendiri. Jadi dia bersikap baik, dia sudah paham mengapa dia bersikap seperti itu. Sehingga hal ini menimbulkan atau menciptakan dia mempunyai prinsipnya sendiri. Apa yang saya lakukan seperti ini, saya mempunyai alasannya, berarti saya melakukannya karena hal baik, walaupun ini melanggar atau tidak bertolak belakang dengan hukum atau aturan setempat. Jadi orang itu sudah mempunyai prinsip yang kuat bahwa apa yang saya lakukan itu benar karena mempunyai alasan-alasan sendiri, walaupun itu harus bertolak belakang dengan aturan yang ada. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada perilaku moral dan proses perilaku moral. Nah, perilaku moral seseorang ini dapat dinilai memiliki nilai moral jika perilaku tersebut dilakukan secara sadar dan atas keinginan dirinya sendiri, serta bersumber dari penalaran moral yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi dalam arti lain, seseorang ini dapat dikatakan ia memiliki suatu perilaku yang bernilai moral apabila itu merupakan panggilan jiwanya gitu. Nah, berbeda halnya apabila seorang ini melakukan sesuatu karena ada latar belakangnya, misalnya hanya sekedar untuk terhindar dari hukuman, ataupun karena ingin mendapat hadiah apabila melakukan suatu hal tersebut. Nah, ini dapat dikatakan bahwa perilaku ini belum memiliki nilai moral karena tidak berasal dari kemauan diri sendiri atau karena dari kesadaran moral itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada perilaku moral seseorang ini telah dipengaruhi oleh belajar sosial. Karena sikap seseorang terhadap suatu objek ini umumnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan melatar belakangi orang tersebut sebagai pengalaman hidupnya. Nah, karena suatu konsep moral ataupun budaya adat istiadat yang berlaku pada setiap orang ini dilatar belakangi oleh budaya-budaya setempat yang berbeda-beda. Misalnya orang Batak karena latar belakangnya mereka biasa untuk berbicara dengan keras dan tegas, maka itu pun hal yang lumrah gitu bagi orang Batak. Namun berbeda dengan orang Sunda, misalnya mereka latar belakangnya dalam budayanya ini moral yang berlaku ini berbicara dengan lebih halus, lebih sopan seperti itu. Nah, ini pun akan menjadi bekal berperilaku moral seorang individu pada nantinya. Orang yang telah tertanam dan terkristal nilai-nilai tertentu dalam mental ataupun kepribadiannya tentunya dalam menghadapi dan merespon sesuatu ini akan diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya dan tentunya akan berbeda setiap individunya. Perilaku moral ini juga terbentuk dari hasil belajar dari interaksi pengalaman seseorang. Jadi bukan faktor bawaan atau faktor genetik atau dari faktor internal, melainkan dari hasil proses ia belajar dan berinteraksi dari lingkungan sekitarnya. Nah, maka dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai moral kepada anak sejak usia SD, usia dini, bagaimanapun itu akan berpengaruh dalam membentuk kesadaran dan pengalaman moral pada diri anak, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sikap dan pola tingkah laku anak dalam kehidupan selanjutnya. Nah, lalu di sini selanjutnya ada beberapa proses perilaku moral anak. Yang pertama ini ada proses dasar yang meliputi proses reinforcement, proses punishment, dan proses imitasi. Nah, karena setiap tadi sudah dijelaskan juga bahwa latar belakang ini sangat mempengaruhi perilaku moral anak gitu. Bagaimana anak ini akan memproses moralnya sendiri sehingga terciptalah suatu pribadi yang bermoral sesuai dengan apa yang budayanya harapkan. Nah, karena di sini misalnya ada proses penguatan, proses penghukuman dan peniruan ini akan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak. Bila anak misalnya diberi hadiah atas perilaku yang sesuai dengan aturan sosial dan perjanjian sosial, maka anak tersebut akan mengulangi perilaku tersebut. Mengapa? Karena anak tersebut akhirnya memproses perilaku moral tersebut merupakan suatu moral ataupun tindakan yang baik untuk dilakukan. Nah, selanjutnya juga kemudian apabila model yang berperilaku moral, nah, selanjutnya juga apabila suatu model yang berperilaku moral diberikan kepada anak-anak ini, maka dia akan meniru model tersebut. Jadi, proses imitasi di sini tuh. Proses imitasi itu akan sangat berpengaruh kepada teladan-teladan yang anak serap perilaku moralnya. Nah, selanjutnya juga ada
proses hukuman atau proses dihukum atas perilaku anak yang tidak bermoral atau yang menyimpang dari moral-moral yang berlaku pada budayanya. Maka perilaku tersebut, anak tersebut sebisa mungkin untuk diberikan pengertian atau dalam arti hukuman, sehingga perilaku yang tadinya menyimpang ini akan berkurang, bahkan akan hilang. Namun, tetapi hukuman tersebut juga kadang-kadang berefek samping yang berbeda kepada setiap anak, karena penerimaan setiap anak ini berbeda-beda. Dan maka hukuman tersebut pun harus bijaksana dan diberikan pengertian bahwa mengapa anak tersebut diberikan hukuman, apa baiknya hukuman tersebut bagi anak tersebut. Nah, selanjutnya ada kontrol diri dan kemampuan menahan godaan. Kontrol diri ini merupakan suatu proses agar anak memiliki perilaku moral yang sesuai yang diharapkan dengan budayanya itu. Nah, kontrol diri dan kemampuan menahan godaan ini contohnya adalah ketika individu dihadapkan dengan tekanan-tekanan sosial, misalnya teman-temannya ini pada mencontek dalam kelas. Nah, di saat itulah proses perilaku moral anak ini diuji gitu. Bagaimana anak dapat mengkontrol dirinya sehingga dia mampu menahan godaan. Contoh lainnya adalah saat mungkin ia ingin terlindung dari bahaya sehingga ia akhirnya berbohong, dan juga misalnya pada kasus lain anak mencuri. Nah, ini merupakan suatu situasi-situasi ataupun kondisi yang dimana proses perilaku moral anak ini akan diuji, dan yang diharapkan nantinya anak ini memiliki penalaran moral yang baik sehingga perilaku ataupun pemecahan masalah yang anak lakukan ini akan baik dan sesuai dengan moral yang berlaku pada budayanya. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu gambaran moral usia SD. Pada saat anak-anak sudah masuk SD, anak-anak secara sungguh-sungguh mulai mengekspresikan gagasan yang lebih objektif tentang keadilan. Paham ini melibatkan 3 prinsip, yaitu keadilan, prestasi, dan kebajikan. Keadilan di sini merupakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama. Dan prestasi juga memberikan hadiah ekstra atas kerja keras, suatu unjuk kerja yang berbakat, atau perilaku yang terpuji. Lalu yang terakhir juga kebajikan, berarti memberikan pertimbangan khusus kepada orang-orang yang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, di antara ketiga prinsip di atas ini, yang pertama digunakan oleh anak-anak SD adalah prinsip keadilan. Dengan secara teratur, kemudian secara berangsur-angsur anak akan memahami dan meyakini gitu bahwa perlakuan khusus bagi orang yang berhak mendapatkannya itu merupakan prinsip prestasi dan juga kebajikan. Adapun nasihat dan juga dorongan orang tua, tentu saja ya, dorongan orang tua di sini dapat sangat membantu kepada pengembangan moral anak. Kemudian dengan argumen saling memberi dan menerima di kalangan teman sebaya juga merupakan rangsangan yang paling dekat gitu dalam pengembangan moral. Seiring bertambahnya usia anak dan juga semakin seringnya berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan juga orang lain, pemahaman anak tentang altruisme semakin dalam. Dengan elaborasi konseptual ini akan melibatkan paham-paham keadilan, prestasi, kebajikan, kompromi, dan muncullah suatu konsep. Nah, maka hal yang terpenting dalam perkembangan moral ini ialah mengembangkan suatu keyakinan gitu bahwa berbagi adalah suatu bagian kewajiban dari suatu relasi sosial yang mencakup bagaimana yang benar dan yang salah. Lalu selanjutnya. Nah, selanjutnya ada faktor pengaruh dan penghambat perkembangan moral. Karena tadi di atas sudah dijelaskan oleh Afifah tentang faktor pengaruh perkembangan moral, maka di sini ada faktor penghambat perkembangan moral itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada faktor penghambat perkembangan moral. Di sini ada 3, yaitu lingkungan yang kurang baik, orang tua, dan pola pengasuhan yang sangat dimanja. Lingkungan yang kurang baik ini tentunya akan sangat berdampak pada perkembangan moral anak yang tentunya akan menghambat. Nah, proses sosialisasi ini terjadi langsung maupun tidak langsung pada anak-anak dalam interaksinya dengan lingkungan. Karena
proses sosialisasi misalnya yang langsung anak-anak ini berinteraksi langsung kepada orang-orang yang berada di lingkungannya, teman-teman bermainnya, dan juga proses yang tidak langsungnya misalnya adalah anak-anak memperhatikan bagaimana orang-orang sekitarnya ini berinteraksi. Nah, dari hal tersebut, maka sangat jelas bahwa lingkungan ini memiliki bagian sendiri dalam membentuk karakter dan merupakan tempat belajar bagi anak. Nah, adanya lingkungan yang dapat menghambat penanaman nilai moral pada anak, bahkan dapat memberikan pengaruh negatif kepada anak itu, bisa dari perkataan, sikap, bahkan sampai cara berpakaian pun dapat menghambat perkembangan moral anak, dan menunjukkan bahwa lingkungan tersebut ini kurang baik bagi anak dalam perkembangan moralnya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor orang tua. Faktor orang tua ini misalnya orang tua yang tidak memiliki banyak waktu untuk bercengkrama atau berinteraksi dengan anak. Karena kita ketahui bersama bahwa anak usia dini ataupun anak yang masih di dalam sekolah dasar ini sangat harusnya dekat dan sangat patuh kepada orang tuanya. Jadi mereka biasanya hanya mendengarkan apa yang orang tuanya bicarakan gitu. Nah, namun apabila orang tua ini memiliki sedikit waktu kepada anaknya untuk bercerita, untuk sekedar menasehati, maka tentunya ini akan sangat berpengaruh bagi perkembangan moral anak. Nah, selain itu juga, faktor orang tua yang tidak memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak juga turut menjadi faktor yang sangat dapat menghambat penilaian moral. Nah, misalnya ketika anak ini berperilaku yang kurang baik, namun orang tua tersebut membiarkan anak tersebut untuk melanjutkan perilaku yang kurang baik itu, maka ujung-ujungnya anak tersebut itu akan menganggap bahwa apa yang ia lakukan ini merupakan suatu hal yang lumrah dan biasa, bahkan baik-baik saja untuk dilakukan gitu. Nah, ini pun sangat menghambat perkembangan moral anak. Kenapa? Karena orang tua tersebut tidak menasehati yang baiknya itu bagaimana, yang seharusnya itu bagaimana. Nah, selanjutnya juga ada pola pengasuhan anak yang sangat dimanja. Nah, misalnya faktor ini karena semua yang anak inginkan ini selalu dituruti oleh orang tuanya. Hal ini dapat menghambat karena anak ini akan menjadi marah-marah gitu apabila keinginannya tidak dipenuhi. Padahal anak tersebut tidak tahu apakah itu keinginannya ini baik ataupun buruk bagi dirinya, bagi lingkungannya. Dan tentunya faktor pola pengasuhan yang terlalu dimanja ini akan menumbuhkan sikap ataupun perilaku anak yang sehingga anak tersebut memiliki sikap emosional yang tinggi, sikap keras kepala, sikap egois, dan sikap tidak mau menerima pendapat orang lain. Dan tentunya ketiga faktor penghambat tersebut, faktor penghambat perkembangan moral tersebut ini sangat berpengaruh bagi perkembangan moral anak. Nah, selanjutnya, ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai perkembangan moral anak usia SD. Kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan presentasi kami, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun sikap yang tadi telah kami bawakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.